Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat ayah bunda yang berada di rumah, di tempat kerja, di tempat yang lain. Apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah, semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi ini, saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada hari ini kami dari sekolah dan saya selaku Kepala Sekolah SDI Al-Azhar 4 Kebayoran Lama akan mensosialisasikan program pembelajaran tatap muka di semester 2, yang tentunya ayah bunda sudah menanti bagaimana mekanisme di Al-Azhar 4. Baik ayah bunda, kami lanjut saja biar lebih cepat kita dapat informasi. Dalam pembelajaran tatap muka saat ini di seluruh sekolah itu telah melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Maka itu kami Al-Azhar 4 dengan melihat landasan pembelajaran tatap muka 100%. Nah, yang pertama berdasarkan SK bersama 4 menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama, yang ditetapkan per tanggal 21 Desember tahun 2021. Landasan yang kedua yaitu Pergub nomor 1473 tahun 2021 tentang level 1 PPKM. Dan yang ketiga adalah satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis level 1. Itu landasannya secara umum. Lanjut ayah bunda, seperti apa peraturan pembelajaran tatap muka secara umum? Nah, yang pertama adalah pastikan murid dan pengantar dalam keadaan sehat walafiat serta mematuhi prokes. Yang kedua, murid diantar dan dijemput oleh orang tua sendiri atau wali murid yang memang dapat dipercaya. Yang ketiga, murid masuk ke sekolah itu membawa fotokopi kartu vaksin bagi yang sudah divaksin tahap 1 ataupun tahap 2. Bagi
Murid yang belum seperti apa ayah bunda? Bagi yang belum, mohon membawakan surat pernyataan orang tua bahwa mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Seperti itu ayah bunda. Yang keempat, apa peraturannya? Seluruh stakeholder wajib mematuhi peraturan sekolah. Apa yang kami berikan, segala sesuatunya untuk ketertiban peraturan sekolah. Yang kelima, pengantar dan penjemput tidak diperkenankan menunggu apalagi parkir, agar tidak terjadinya kerumunan dan kita saling menjaga keamanan, kenyamanan, dan kesehatan. Itu adalah peraturan untuk pembelajaran tatap muka ayah bunda. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pembelajaran tatap muka di Al-Azhar 4 Kebayoran Lama? 1. Mohon perhatikan ayah bunda, tahap ke-1 pertanggal 17 sampai tanggal 28 Januari Al-Azhar 4 belum diberlakukan pembelajaran tatap muka 100%. Akan tetapi sudah tentunya lebih dari 50-60%. Mengapa? Dikarenakan kami akan mengevaluasi selama 2 pekan tersebut dan untuk menunggu atau memaksimalkan murid yang belum vaksin tahap 1. Jadi intinya murid yang belum divaksin, segera masih ada kesempatan untuk vaksin. Jadi ayah bunda jangan sampai belum vaksin. Anandanya, vaksinnya di mana? Kami juga sudah memfasilitasi vaksin. Tahap 1 waktu di awal ya. Kemudian tahap kedua rencananya di tanggal 20 dan 21 Januari itu untuk vaksin tahap kedua. Bagi murid yang belum vaksin tahap ke-1 bisa mengikutinya di tanggal 20 dan tanggal 21 sesuai kelasnya. Yang kedua, ketentuan atau kebijakan ini kami ambil dalam rangka mempersiapkan seluruh stakeholder agar benar-benar siap, baik itu jasmani maupun rohani, untuk pelaksanaan PTM 100% di tanggal awal Februari. Jadi tidak ada lagi yang blended learning. Jadi kami hanya menyediakan 2 pekan saja. Di tanggal 17 sampai tanggal 28 itu masih ada pembelajaran blended learning. Untuk di awal Februari 100% dan tidak ada lagi blended learning. Bagaimana kalau ada orang tua yang belum siap sampai awal Februari? Maka kami melaksanakan tetap peraturan, yaitu full tatap muka bagi ananda yang belum diizinkan, yaitu pembelajarannya melalui luring. Dan ketika ulangan harian ataupun PTS dan ulangan-ulangan, itu diharapkan ayah bunda wajib mengantar ke sekolah untuk mengikuti ulangan. Itu ayah bunda. Lalu
Setelah kita tahu mekanismenya, bagaimana ketentuannya pembelajaran tatap muka di Al-Azhar 4 ini, khususnya dari mulai tanggal 17 Januari. Yang pertama, pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan di hari Senin sampai Jumat. Jam kehadiran murid dari pukul 6 sampai pukul 7.15. Lalu pembagian waktu kegiatan belajar untuk kelas 1 adalah pukul 7.30 sampai pukul 10.30. Kelas 1 sampai kelas 2 ya Bunda. Kelas 3 sampai kelas 6 adalah pukul 7.30 sampai pukul 12.30. Ini adalah akan mendapatkan pembiasaan juga sampai setelah sholat zuhur. Yang keempat, murid yang hadir ke sekolah diharapkan telah vaksin, minimal vaksin 1, tahap ke-1. Dan bagi yang belum, tadi sudah dijelaskan membawa surat pernyataan dari orang tua atau izin. Bagi murid yang belum masuk ke sekolah selama 2 pekan masih bisa belajar untuk blended learning ya. Jadi ayah bunda itu masih bisa nih sampai tanggal 28 ya. Murid diharapkan membawa peralatan sekolah itu adalah pribadi dan tidak meminjam punya teman. Jadi semuanya tidak ada dulu meminjam peralatan sekolah. Makan dan minum pun bawa dari rumah masing-masing. Kantin belum buka. Begitu. Kemudian jangan lupa memakai masker. Dan di tas membawa masker cadangan, ayah bunda, jangan sampai lupa itu. Harus ada masker cadangan. Biar kalau maskernya putus itu sudah siap. Akan tetapi di sekolah pun oleh pihak Jamiah, terima kasih pada Jamiah, alhamdulillah memberikan support, yaitu berupa alat prokes. Seperti itu ayah bunda. Lanjutannya yang ke-7, murid datang dan turun dari kendaraan menuju, yaitu guru yang telah berdiri di situ yang akan menyambut Ananda untuk mengucapkan salam. Selesai salam, kemudian akan diarahkan untuk mencuci tangan serta screening lanjut masuk ke kelas. Nanti sebelum masuk kelas itu tentunya akan ada screening dulu ya oleh para petugas yang seperti biasa saat PTMT. Yang ke-8, membuka masker saat istirahat makan saja, saat makan, jadi sama saat minum. Selesai makan dan minum tutup kembali. Jadi tidak diperkenankan untuk membuka masker. Bahkan bersentuhan, menyentuh teman, nah atau duduk ngerumpul gitu ya. Nah, itu tidak diperkenankan. Yang ke-9, penjemputan agar tepat waktu. Walaupun memang betul di perjalanan pasti akan mengalami kredit, paling tidak sudah ada komunikasi ke sekolah. Seperti itu ya bunda. Dan tidak diperkenankan turun dari mobil, tunggu saja. Nanti kami akan mengumpulkan ataupun akan mengumumkan kepada anandanya pelaksanaan dan alur seperti PTMT kemarin. Jadi nanti tidak ada lagi parkir ataupun menunggu di area parkir tersebut. Jika Ananda belum dijemput ayah bunda, maka Ananda akan menunggu di tempat yang sudah kami sediakan, yaitu ada di bawah awning atau di lapangan hijau. Itu adalah mekanisme yang akan kami lakukan. Nah, itulah ayah bunda mekanisme pembelajaran di Al-Azhar 4. Tentunya ada beberapa sanksi, yaitu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila ditemukan warga satuan pendidik positif COVID dan tidak sesuai dengan peraturan, maka KBM akan
tunda selama 1 minggu. Begitu. Kemudian PTM jika tidak sesuai dengan aturan, dengan ketentuan yang berlaku, maka sekolah kita akan mendapatkan teguran pula. Baik itu dari Diknas maupun dari Satgasnya. Yang ketiga, apabila adanya perubahan kebijakan terkait situasi dan kondisi di wilayah DKI Jakarta. Jadi nanti sekolah misalnya tiba-tiba dari DKI atau dari Diknasnya, sekolah seluruhnya adalah tidak PTM dulu 1 minggu. Nah itu otomatis kita pun tidak PTM. Tentunya pasti blended. Begitu ayah bunda. Nah dengan adanya itu semua, kami pihak sekolah sangat mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendukung berjalannya pembelajaran tatap muka kembali seperti sedia kala. Kami mohon doanya, supportnya, sehingga Ananda bisa belajar seperti dulu dengan aman, nyaman, sehat, dan tentram. Maka kami pun sudah mempersiapkan perangkat sarananya. 1. Sarpras KBM insya Allah sudah tersedia. Ruangan kelas sudah ditata, dibersihkan sesuai prokes. Tempat pembinaan atau pembiasaan itu sudah sesuai aturan. Alat pengukur suhu, screening, cuci tangan, semuanya sudah tersedia. Dan yang terakhir adalah kami mohon kerjasamanya dengan orang tua murid agar kita saling mendukung dan saling sinergi dalam rangka menjaga berjalannya kegiatan pembelajaran ini. Mungkin itu ayah bunda. Barangkali ada setiap kata-kata ataupun mungkin ada penyampaian saya yang kurang dipahami, nanti ayah bunda juga bisa melihat, yaitu di screen yang kami tampilkan. Jadi ayah bunda masih bisa membacanya. Mungkin itu saja ayah bunda. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang berkenan di hati ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.